Halo Sobat Strategi, kita berjumpa lagi pada kesempatan kali ini. Kita akan membahas tentang masalah negara ini, khususnya dari kacamata Indonesia Timur, yaitu dari Papua. Telah hadir bersama kita pada saat ini adalah Bung Laus Dio Calvin Rumayo. Betul? Benar. Ya, beliau ini adalah ketua dari APS Analisis Papua Strategis. Kita langsung saja, mungkin Bung, gimana kabar? Sehat? Baik? Baik, sehat. Puji Tuhan. Bung, apa ini yang dimaksud dengan analisis Papua strategis? Bisa cerita? Ya. Analisis Papua strategis adalah sebuah komunitas yang hampir 4 tahun sekarang dibangun dari jejaring WhatsApp group, yang kemudian kita berkomitmen untuk bertemu di luar dari sosial media untuk mengkonkretkan ide-ide dari berbagai kalangan profesional. Analisis Papua strategis ini adalah sebuah komunitas profesional global yang ada di Papua, yang ada di Tanah Jawa, dan juga yang ada di berbagai negara di dunia yang punya hubungan, relasi, punya histori dengan Papua. Maka semangat itu kami kumpulkan bersama-sama dalam satu wadah, dan kami merumuskan sebuah visi, yaitu menjadi jembatan atau bridging pembangunan Papua dan ikut melakukan upaya-upaya pendampingan terhadap percepatan pembangunan di tanah Papua, baik pendampingan terhadap gubernur, terhadap bupati, terhadap masyarakat adat, terhadap agama, terhadap tokoh pemuda, perempuan, dan kita bersinergis dalam rangka mendukung apa yang menjadi harapan dari Bapak Presiden Jokowi, yaitu membangun Papua sama sejajar dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Ya, nah ini Bung juga ini ya aktif sebagai dosen hubungan internasional FISIP Universitas Cendrawasih. Benar. Oke. Nah, sebenarnya pada hari ini kan kita dengar di berita nih bahwa kondisi Papua simpang siur, KKB masih mengemuka di pemberitaan. Tapi sebenarnya kondisi Papua pada hari ini seperti apa? Ya, kondisi Papua ini kan kita bisa amati dari banyak kacamata sebenarnya. Kalau kita menggunakan kacamata media atau mainstream sosial media atau media nasional, isu yang paling muncul adalah konflik, kemudian hal-hal yang menarik perhatian masyarakat luas, karena Papua selalu diidentikan dengan konflik, tetapi juga diidentikan dengan potensi kekayaan sumber daya alam. Namun kalau kita melihat dari langsung kehidupan masyarakat di kampung-kampung kita di Papua yang tersebar di dalam 7 wilayah adat, dan dulunya 1 provinsi, kemudian menjadi 2 provinsi, dan hari ini menjadi 6 provinsi. Tentu masyarakat kita di perkampungan, mereka itu fokus pada pertanian, perikanan, kehidupan yang natural, di mana mereka tumbuh sebagai masyarakat yang memiliki karakter, ciri khas tersendiri dalam menunjukkan identitas suku mereka. Kita ada 303 suku di Papua. Namun dalam perkembangan pembangunan Papua, kita juga tidak menyangkal bahwa timbul konflik, dan tentu konflik ini timbul tidak hanya saja serta-merta timbul tanpa alasan Konflik ini juga timbul karena Papua menjadi basis menjadi ibaratnya seperti putri cantik lah. Betul. Diincar oleh banyak negara. Sehingga ada Freeport di sana, ada British Petroleum di sana, ada PetroChina di sana, ada Korindo di sana, dan masih banyak perusahaan-perusahaan yang berkeinginan untuk tetap eksis dalam mengelola sumber daya alam di Papua. Dalam konteks ini saya melihat pendampingan, tetapi juga penegakan hukum terhadap penyelenggara pembangunan di Papua tidak didampingi secara baik. Sehingga ada banyak
perusahaan-perusahaan yang katakanlah mereka masuk tidak melalui izin, mereka masuk tidak berpamitan dengan masyarakat adat. Disitulah kemudian riak-riak kecil itu terjadi, protes-protes masyarakat terjadi. Dan lambat laun ketika tidak ditangani secara terus-menerus, stadiumnya semakin meningkat dan kemudian menjadi konflik sosial, konflik budaya, tapi juga kita tidak bisa sangkal kemudian menjadi konflik politik yang kemudian tidak mudah ya untuk kita mengurai. Ketika politik juga sudah menjadi ikutan ya dalam konflik yang awalnya konflik kampung, tetapi bisa menjadi hal yang beberapa waktu lalu kita kenal dengan internasionalisasi Papua ya. Mungkin konfliknya bisa diselesaikan secara internal. Oke, nah makanya kan kalau sudah melihat bahwa banyak kepentingan yang bermain di Papua, apakah itu baik tadi dari politik lokal sampai internasional. Nah ini kan tadi kan Bung secara organisasi kan memberikan insight kepada pemerintah dan juga presiden, terutama kemudian aparatur negara kita yang khususnya di bidang pertahanan keamanan. Nah kira-kira selama ini ada insight apa yang sudah diberikan untuk kemudian melihat persoalan konflik ini dari kacamata Papua? Dari kacamata Papua, kita ikut memberikan penguatan kepada Bapak Jokowi dan kabinet di periode pertama sampai hari ini sudah hampir berada di penghujung ya pemerintahan Bapak Jokowi. Yang menarik adalah Bapak Presiden Jokowi itu berhasil menangkap apa yang menjadi kacamata Papua, apa yang menjadi pemikiran-pemikiran orang Papua dalam menjawab tantangan pembangunan ke depan dari berbagai aspek, termasuk keamanan di dalamnya. Dan yang menurut saya yang ikut kita dorong melalui APS adalah yaitu merumuskan arah kebijakan pembangunan Papua. Pertama, ada 3. Pertama adalah membangun Papua itu harus dengan paradigma baru. Kedua, membangun Papua harus dengan lompatan baru. Yang ketiga, membangun Papua harus dengan pendekatan baru. Pendekatan baru itu ada 2 pendekatan utama, yaitu pendekatan antropologi dan pendekatan sosiologi. Dan kemudian kita juga memikirkan untuk mengembangkan pendekatan yang menjadi potensi lokal, yaitu pendekatan teologi, tapi juga pendekatan mitologi. Karena ada kepercayaan masyarakat tentang dirinya di masa lalu, hari ini, dan masa depan dari kacamata budaya, cerita rakyat. Itu menjadi kekuatan yang seharusnya ditumbuh kembangkan menjadi kekuatan sebuah bangsa. Nah, makanya ini juga dengan tadi pertarungan kepentingan tadi, kemudian juga dilihat bahwa tadi Bung sampaikan ada 330 suku. 303 suku. Ya, 303 suku yang ada di Papua pada hari ini. Itu kan dilihat bahwa mampu nggak kemudian ini menjadi satu visi, satu misi untuk kemudian menatap Papua yang lebih baik ke depan. Alat pemersatu pembangunan yang kerap kali mungkin kita selalu tidak melihat itu sebagai hal yang strategis, tapi bagi saya itu sangat strategis adalah bahasa. Language. Kenapa? Semua, walaupun kita ada 303 suku, tapi orang Papua hari ini menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Artinya, masyarakat dengan berbahasa, mereka mengerti arah pembangunan itu kemana. Sambutan-sambutan presiden mereka mengerti, sambutan para menteri mereka mengerti, arahan kepala mereka dalam aspek bahasa. Itu menjadi sesuatu yang mempercepat seharusnya pembangunan kita di Papua. Dan juga kita melihat bahwa masyarakat Papua ini kan masyarakat yang membangun Papua dengan budaya dialog. Segala sesuatu harus dibicarakan. Jadi kalau ada orang merencanakan sesuatu di luar daripada sesuatu yang orang Papua tahu, sekalipun itu bagus, dia akan bertanya, ini barang apa? Mau dibangun untuk siapa? Walaupun ini program pemerintah gitu. Betul. Maka itu Pak Jokowi sudah melakukan hal yang tepat. Persoalannya ada di level implementasi.
penyelenggara negara di tingkat menteri, ya, di tingkat kepala daerah, walaupun juga kita diperhadapkan dengan badai korupsi yang luar biasa, membuat Papua juga mengalami kepincangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dari sisi orang asli Papua, ya. Kemudian kita juga melihat bahwa hal yang menarik di Papua ini adalah memberikan kepercayaan kepada orang Papua, membangun Papua sesuai dengan pandangannya sebagai orang Papua. Jadi kalau kita melihat pembangunan Papua itu harus dilihat dari kacamata civilization, dari kacamata peradaban. Dan Papua itu peradabannya sudah diletakkan oleh gereja, oleh Ishak, oleh Otto dan Geisler sebagai yang meletakkan doa sulung dengan nama Tuhan kami meninjak tanah kami di tanah Papua itu 5 Februari 1855. Maka peradaban baca tulis, orang mulai bisa tidak perang, ayo mari duduk kita bicara. Pembangunan itu mulai dilakukan. Bahkan salah satu misionaris yang sangat terkenal di Papua seperti Domine Isaac Samuel Kane mengatakan bahwa untuk membangun Papua ini, ya, dia berkata bahwa ya saya meletakkan peradaban orang Papua, sekalipun orang memiliki kepintaran, kepandaian, marifat tidak akan membangun bangsa ini. Tapi orang Papua ini akan bangkit dan membangun dirinya sendiri. Nah, ini adalah warisan, ini adalah legacy yang ditinggalkan oleh para misionaris yang menjadi dasar rujukan negara untuk membangun di Papua. Kita berharap Pak Jokowi akan meninggalkan legacy. Tapi saya bilang ya, legacy itu tidak hanya saja jembatan merah, stadion, fasilitas yang hebat, yang luar biasa. Tapi warisan yang harus ditinggalkan adalah bahwa Jokowi diterima di hati rakyat. Semua pembangunan ini diterima di hati rakyat. Karena apa? Karena ada landasan filosofi. Sama seperti yang ditinggalkan oleh para misionaris. Nah, itu sedikit latar belakang kenapa kita merumuskan percepatan pembangunan di Papua sesuai Impres 9 2021. Harus didasari pada paradigma baru, harus didasari pada lompatan baru, dan pendekatan baru. TNI, Polri, semua kementerian lembaga strategis harus merumuskan apa yang diletakkan sebagai dasar fondasi pembangunan Papua oleh Bapak Jokowi. Dan inilah APS ikut membantu sehingga proses transformasi, cara melihat, cara pandang, pendekatan, budaya, linguistik itu harus menjadi hal yang biasa dilakukan sebagai civil society di dalam dialog-dialog pembangunan Papua. Sekarang yang tadi disampaikan ada paradigma, lompatan baru segala macam itu. Bagaimana dengan kawan-kawan yang saat ini sedang mengangkat senjata nih melawan pemerintah? Apakah itu sudah tertransformasi atau tersampaikan komunikasinya sampai kepada mereka? Saya melihat dari kacamata Papua ini satu situasi yang tidak saja ada kejadian. Ada dong sebabnya. Kenapa yuk angkat senjata? Kenapa yuk mengambil posisi seperti ini? Ya pasti ada latar belakangnya. Dan oleh karena itu kita perlu melihat segala sesuatu harus dialogkan. Waktu mau bangun jalan di situ, ngomong nggak sama orang di situ? Mau bangun bandara, ngomong nggak? Dilibatkan nggak? Pengusaha lokalnya dilibatkan tidak? Ada acara adat tidak dilakukan di situ? Kalau itu tidak ada, maka pasti ada perlawanan. Kenapa? Karena pembangunan itu kita bisa lihat sebagai hal yang positif, tapi juga hal yang negatif. Tergantung asas penerimaan. Cara dia melihat sebuah pembangunan dan perubahan di sekitar areal itu. Misalnya di Kabupaten Duga, di Puncak Jaya, di Intan Jaya, selalu dilihat sebagai wilayah konflik. Padahal, ya kalau saya sih melihat perang suku atau perang itu hal yang biasa. Kenapa? Perang itu juga adalah bagian dari demokrasi.
cara mereka mendapatkan satu pemimpin. Siapa yang perang, siapa yang menang, dialah yang diakui sebagai pemimpin besar di situ. Kan berarti tugas kita dalam membangun adalah menggunakan transformasi. Tapi kalau satu masyarakat tidak menemukan jalan, tidak menemukan cara terbaik, maka dia akan bertahan. Itu hukum alam. Maka itu kita harus bisa menemukan cara melihat perang atau konflik itu sebagai potensi. Itu bukan kelemahan, tetapi itu potensi. Maka itu pendekatan-pendekatan pembangunan transformatif itu harus dilakukan oleh pemerintah. Sekarang kita bertanya misalnya, berapa banyak kementerian lembaga yang turun langsung ke Nduga, lakukan evaluasi pembangunan? Kan belum tentu mereka pergi. Karena takut mungkin. Ya mungkin. Tapi ya Anda dibayar negara untuk harus turun melakukan dialog, bertemu dengan rakyat, mencatat berapa rumah yang dibutuhkan, air minum yang dibutuhkan, listrik di mana, internet di mana. Jadi kemudian kita melihat konflik ini adalah akumulasi dari ketidakmampuan, bisa seorang menteri, bisa juga karena seorang gubernur, bisa karena seorang bupati. Intinya adalah penyelenggara negara yang ditugaskan, diperintahkan oleh undang-undang untuk membangun dengan uang negara. Dan seharusnya seorang bupati kan bisa melaporkan. Seorang menteri juga harus bisa melaporkan. Wah, saya nggak bisa membangun di sini. Gitu. Karena begini-begini dan kami kesulitan. Kan akhirnya kita tahu apa yang harus kita lakukan untuk membantu. Nah, kami di APS ikut mendampingi Pak Menteri Perhubungan, Pak Budi Karya, untuk membantu membuka akses tol laut dari Timika sampai di Nduga. Lewat sungai. Itu banyak mengatakan ngapain? Susah. Ya, untuk apa kita sebagai pejabat negara? Untuk apa kita sebagai orang yang diberikan pengetahuan? Kita harus membantu masyarakat kita. Dan itu terjadi sehingga ketika logistik itu masuk menerobos lewat sungai, harga beras bisa murah, harga gula bisa murah, sehingga mereka bisa menikmati yang namanya keadilan pembangunan yang sesungguhnya. Jadi political will di sini pejabat negara ini sangat penting ya untuk kemudian itu juga bisa mensupport masyarakat Papua pada saat ini. Satu kata kunci, Bung, dalam kita bicara pembangunan di Papua itu nggak boleh kerja sendiri. Harus ada mekanisme kerja kolaborasi. Adat jangan ditinggalkan, gereja jangan ditinggalkan, atau agama jangan ditinggalkan, perempuan jangan ditinggalkan, anak-anak muda jangan ditinggalkan. Mereka harus ada di dalam sebuah sistem kerja sehingga bisa terjadi transformasi dan mereka akan menduplikasi hal-hal baik dalam mengejar ketertinggalan. Secara peradaban tidak bisa kita kejar Jakarta, Bali, Sulawesi, Sumatera dalam 10 tahun. Tetapi paling tidak ada sebuah duplikasi sistem, duplikasi kerja yang didukung oleh spirit, semangat untuk mengejar ketertinggalan pembangunan. Jadi kita harus bergotong royong sama-sama ya. Sederhana seperti itu. Setuju. Nah, kita agak bergeser ke geopolitik sedikit. Oke. Ini kan ada nih sebuah fakta baru yang dibuat di Indo-Pasifik, AUKUS, Australia, United Kingdom, United States, ya kan? Nah, ini secara geostrategis dan geopolitik masyarakat Papua melihatnya seperti apa? Apakah kemudian itu, atau enggak Indonesia deh, Bung berkomunikasi dengan pemerintah, apakah Indonesia sudah siap, sudah prepare dengan AUKUS ini? Dengan AUKUS. Ya, pertama bangsa Indonesia ini kan bangsa maritim yang karakteristiknya adalah arsipelago ya 17-an ribu pulau yang tersebar menjadi wilayah kesatuan Republik Indonesia. Dan
tentu tantangannya ya, tantangan terbesarnya adalah bagaimana kita mengkolaborasi pembangunan itu menjadi kekuatan gitu. Jadi seringkali kita lihat ada stigma ya, Barat lebih maju dari Timur. Ya. Padahal hukum alam mengatakan bahwa matahari terbit dari timur. Orang di Barat masih tidur, kita sudah bangun dan kerja di kebun, beraktivitas dan lain-lain. Artinya secara tradisional ya, seharusnya kita lebih maju dari saudara-saudara kita di Indonesia Timur. Tapi kenyataannya kenapa tidak terjadi seperti itu? Nah, berarti harus ada hal-hal yang perlu kita evaluasi. Yang menarik adalah wilayah Papua secara geopolitik, ya, secara geostrategi, ini bukan wilayah di tengah, dan ini bukan wilayah di belakang negara, tapi Papua adalah garda terdepan Indonesia menghadapi Pasifik. Kita tahu Pasifik itu bukan hanya sekedar sebuah kawasan, tapi Pasifik ini dalam konteks geopolitik global itu mereka melihatnya sebagai sebuah kawasan yang menjadi masa depan dunia. Maka itu banyak ahli ya mengatakan bahwa kalau dulu peradaban dunia itu di Timur Tengah dan Afrika ya, berpindah ke Eropa, dan kemudian peradaban dunia pindah ke Amerika, dan abad 21 peradaban dunia akan bergeser dari Amerika, dunia Barat akan pindah ke Pasifik. Why? Pertanyaannya kenapa seperti itu? Tentu kita akan menjawabnya dari berbagai aspek. Tapi salah satu aspek yang paling dominan dan tidak bisa dipungkiri oleh semua bangsa di planet bumi ini adalah cuma satu: natural resources. Yang kedua adalah wilayah Indonesia dan khususnya Papua yang adalah garda terdepan Pasifik adalah wilayah epicentrum bumi, atau kita menyebutnya sebagai wilayah poros lintasan antar benua, baik dari Samudra Pasifik ke India, Samudra India ke Pasifik dan sebaliknya. Dan oleh karena itu sumber daya alam Papua harus dimanfaatkan dengan baik oleh negara. Salah satu langkah yang harus dilakukan oleh negara kita adalah merencanakan dengan baik aspek pertambangan, aspek kehutanan, perikanan. Dan inilah yang nanti akan menjadi satu nilai tawar. Apakah Indonesia kita yang akan mengelola atau asing yang mengelola? Kenapa asing bisa mengelola dan kita nggak bisa mengelola? Kembali kepada persoalan bangsa yang klasik hari ini kita masih perjuangkan, yaitu pengembangan sumber daya manusia. Maka itu sekolah-sekolah harus menjadi hal yang wajib didukung oleh pemerintah. Tidak boleh ada anak Indonesia, tidak boleh ada anak Papua yang tidak sekolah. Karena sekolah ini bukan untuk mendapatkan ijazah, bukan sebagai status sosial, tapi tantangan terbesar kita adalah AUKUS. Kenapa AUKUS? Walaupun AUKUS hari ini hanya dilihat dari pendekatan international security, community, atau coalition, tapi ketika AUKUS membangun kapal selam berkekuatan tenaga nuklir yang akan rampung 2030 mendatang, artinya bahwa stabilitas keamanan dunia ini akan dipimpin oleh negara-negara besar. Dan artinya apa? Mereka lah yang akan menguasai akses ekonomi, industri, dan pengelolaan sumber daya alam untuk kepentingan dunia, bukan hanya untuk kepentingan Indonesia. Maka itu AUKUS ini harus dirumuskan dalam RPJMN kita, di mana Papua itu harus menjadi wilayah prioritas nasional. Untuk apa? Untuk kita kuat menghadapi kekuatan-kekuatan besar.
Tidak hanya saja sebatas perjanjian bilateral, multilateral, ada kerjasama, forum, dan lain-lain. No. Kita butuh konkret. Bagaimana kita harus memimpin Freeport? Bagaimana kita harus memimpin perusahaan-perusahaan besar? Yang apa? Yang adalah hak kita sebagai owner, the owner of the land. Dan kalau itu tidak terjadi, ya bisa saja konflik bisa menjadi salah satu jalan atau gerakan-gerakan perlawanan itu selalu menjadi respon yang selalu digunakan untuk bisa mendapatkan perhatian dunia, untuk bisa menjadi sebuah alat negosiasi dan seterusnya. Sehingga AUKUS itu menjadi sebuah catatan penting dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan Papua 20 tahun ke depan. Walaupun sudah ada undang-undang otsus, kita harus lihat sejauh mana undang-undang otsus memberikan penguatan. Saya selalu mengatakan kalau ada undang-undang otsus di Papua, ya yang perlu kita rumuskan apa kekhususannya, apa kekhususannya, apa hal yang khusus dalam pendidikan. Ini mahasiswa banyak kita masih ribut soal beasiswa. Belum ditransfer, belum dibayar, orang dikeluarkan dari kampusnya, cuti dari apartemen di banyak negara di dunia. Belum lagi kita bicara kekhususan dalam bidang ekonomi. Akses orang Papua ke perbankan. Dia punya tanah luas tapi nggak ada sertifikatnya, dia nggak bisa kredit. Orang dari luar bisa kredit. Dia ngukur-ngukur kan, wah berarti diskriminasi nih gitu. Ini kita bicara pandangan orang-orang kecil di bawah. Apa hal yang khusus di dalam kesehatan? Dulu ada kartu Papua Sehat, orang bisa berobat gratis, sekarang harus BPJS. Bagaimana kalau dia nggak punya KTP? Bagaimana kalau pendapatannya rendah? Kelasnya seperti apa, pelayanannya seperti apa, ya pasti kita tahu. Bagaimana dengan infrastruktur kampung? Hal apa yang khusus? Maka itu dalam otsus ini sebenarnya satu hal yang harus kita rumuskan adalah Papua Indigenous Development Planning. Bagaimana merencanakan 2,7 juta orang asli Papua ini ke dalam sebuah Indigenous Development Planning. Supaya hal-hal yang khusus, katakanlah kalau hari ini orang Papua 2,7 juta populasi, berarti 5 tahun mendatang bisa menjadi 4 juta. Atau 5 tahun mendatang bisa menjadi 7 juta. Sehingga bisa mengejar populasi di Papua Nugini. Sekitar 9,7 juta populasi hari ini. Nah, maka itu satu hal yang miris dalam dinamika pembangunan Papua adalah pertama tanah Papua luas. Kedua, tanah Papua ini kaya dengan sumber daya alam. Yang ketiga adalah manusia Papuanya sedikit. Nah, oleh sebab itu bagaimana manusia yang sedikit ini bisa mengelola sumber daya alam yang tersebar di tanah yang luas ini. Nah, hal-hal ini harus didialogkan sehingga dirumuskan model pembangunan yang lebih strategis. Tentu AUKUS ini harus kita melihatnya bukan sebagai masalah, tetapi ini hal yang men-trigger kita, memacu kita bahwa kita harus siap untuk bersaing. Apapun global interest atau Australian interest, American interest, Britain interest, kita harus menjadikan itu sebagai bahan untuk merumuskan bagaimana global kompetisi kita dalam pendekatan pembangunan, tentu berbasis local development atau indigenous development, supaya masyarakat yang sebagai the owner of the land jangan sampai dia mengatakan bahwa negara gagal membangun saya. Selama ini memang barometernya ada undang-undang otsus, tapi apa hal-hal khusus yang kemudian kita bisa lihat ada indeks peningkatannya dalam 20 tahun terakhir yang sekarang kita sedang lanjutkan ke 20 tahun ke depan dalam undang-undang. Ini kan tadi Bung juga sudah sempat menyinggung kan, kita dari 2 provinsi berkembang kemudian sampai sekarang 6 provinsi. Nah,
dengan pengembangan DOB ini, daerah otonomi baru ini, itu semakin menguatkan tidak untuk kemudian masyarakat Papua ini bisa kemudian tertrigger untuk kemudian bangkit dan juga mengembangkan potensi wilayah yang ada. Sesuai dengan teori pembangunan ya, yang dikembangkan oleh Bappenas ya, misalnya contoh ya, membuka dengan DOB ini kita membuka isolasian. Ya, satu wilayah yang dulu mungkin nggak ada fasilitas bisa dibangun dengan anggaran khusus, perencanaan khusus, dan juga tidak terjadi sentralitas. Dulunya semua di Papua dan harus ngatur wilayah yang besar. Jadi secara perencanaan pembangunan tata wilayah itu hal yang menurut saya di daerah otonomi baru ini hal yang memberikan kontribusi sangat besar. Tetapi di samping itu juga banyak kekhawatiran. Karena apa? 2,7 juta orang Papua dibagi ke 6 provinsi. Kita hitung aja, dia punya suara di DPR bisa dapat berapa. Maka kalau kita ikut PKPU atau standar aturan nasional, potensi untuk menjadi ketua partai akan sangat kecil, menduduki jabatan legislasi akan sangat kecil, walaupun sekarang ada penambahan 14 kursi atau kursi otsus, bahwa ada pengangkatan, tetapi ya belum tentu itu menjadi kekuatan politik. Karena sistem politik kita adalah kepartaian. Jadi yang akan memimpin fraksi misalnya di DPR adalah orang partai politik, bukan orang dari pengangkatan misalnya. Nah, sehingga tantangan ke depan adalah bagaimana menjaga eksistensi hak-hak politik. Seperti Merauke, presentasi orang Papua, asli Papua sangat rendah. Sorong kota, di Timika, atau di Jayapura. Nah, inilah yang menjadi kekhawatiran masyarakat Papua mulai berpikir ini. Wah, DOB bagus juga. Tapi untuk mengelolanya ke depan, tantangan terbesar adalah ya populasi kita di bawah rata-rata. Kalau kita buka semua struktur kementerian lembaga, kita buka semua struktur daerah otonomi baru, berapa banyak orang Papua bisa jadi polisi, jadi tentara, mengisi struktur-struktur yang ada di kementerian wilayah di daerah. Nah, itu yang menjadi tantangan terbesar kita hari ini. Sehingga kita berharap jangan karena DOB membuka ruang kerja bagi semua imigrasi masuk, kemudian mengambil hak-hak politik orang Papua, dan kemudian dia tersisih. Dia tidak mendapat tempat. Selayaknya kita sesuaikan dengan Undang-Undang Otonomi Khusus yang menjamin 3 hal, yaitu perlindungan, pemberdayaan, dan afirmasi. Itu roh daripada Otsus. Jadi daerah otonomi baru tidak hanya saja menjadi satu jawaban terhadap tantangan membuka isolasi pembangunan, tetapi justru yang hari ini kita khawatirkan adalah dengan terbukanya wilayah-wilayah ini, maka orang luar masuk menduduki tanah-tanah orang Papua. Lalu kalau tidak dikelola dengan baik, hak-hak politik, hak-hak tanah, sertifikat tanah, itu akan bisa memicu konflik seperti di Fiji dulu, antara orang Melanesia, Fiji dengan orang India. Sehingga kita mulai berpikir untuk bagaimana menata pembangunan Papua dengan basis pemikiran seperti itu. Pakat. Nah, begini Bu. Kalau dilihat kan artinya pada saat ini Papua sedang mulai berbenah ya. Tapi kemudian tadi kan Bung juga sampaikan bahwa ada kemudian kendala-kendala dari lokal, dari kepala daerah ya, kita tahu lah kemarin ada kasus korupsi yang cukup besar menyangkut kepala daerah, padahal itu orang asli Papua. Nah, kemudian kira-kira apa sih yang harus ditransformasikan kepada masyarakat Papua pada hari ini? Bagaimana kemudian kita mencintai Papua, kemudian juga bagaimana kita bisa membangun Papua, ya kan, untuk kepentingan masyarakat Papua tanpa kemudian kita merusak tatanan yang ada. Ya, menurut saya pembangunan Papua ini
harus direncanakan satu sistem tata kelola pemerintahan yang disesuaikan dengan karakteristik budaya. Di Indonesia ini tidak ada wilayah yang menggunakan sistem pemilihan noken kan? Betul, hanya Papua. Hanya Papua, dan itu dilindungi oleh undang-undang. Kenapa? Kita tidak bisa melarang peraturan satu suku atau sistem adat satu suku dalam pemilihan demokrasi yang dianut oleh satu suku. Kita minta untuk dirubah. Itu butuh waktu. Karena sistem kepemimpinan tradisional kita, suku-suku di Papua, memiliki ciri khas yang berbeda-beda, seperti kerajaan. Maka itu kita melihat bahwa yang harus dilakukan adalah transformasi. Bagaimana menata sebuah pemerintahan sesuai dengan karakteristik. Katakanlah begini, sekarang sudah ada provinsi yang dilekatkan pada karakteristik kita sebut wilayah adat. Itu kan Bappenas sudah membaginya. Jadi jangan hanya membagi wilayahnya, dikembangkanlah kearifan lokalnya. Salah satunya adalah budaya kepemimpinan. Supaya apa? Kita bisa melakukan bridging, kita bisa melakukan transformasi. Jangan kita langsung, ini aturan nasional, harus ikut, harus sesuai dengan undang-undang. Habis kita. Terkesan dipaksakan. Ya, ini orang kasih uang untuk apa? Ya, bupati kasih uang untuk masyarakat. Begitu. Bericalah, garamlah, orang sakitlah, mau apa. Dia sebagai bupati, tapi dia juga sebagai kepala suku. Dia juga dilihat sebagai pimpinan yang harus menjawab semua persoalan sosial. Kalau administrasi pemerintahan tidak melihat mengembangkan model ini, dia akan bilang, loh ini uang negara loh, mana pertanggungjawabannya? Mana mungkin dia kasih bantuan orang, dia suruh ini yuk tanda tangan. Jadi ini memang ada konteks di mana pemerintahan itu harus didampingi oleh Kementerian Dalam Negeri. Kalau saya sih, Kementerian Dalam Negeri semestinya bisa mengembangkan satu dirjen khusus, direktorat khusus. Untuk apa? Untuk mengawal wilayah-wilayah yang memiliki kekhususan dalam demokrasi. Sehingga tidak mengorbankan para kepala daerah yang kemudian dinyatakan korupsi karena tidak bisa mempertanggungjawabkan uang atau anggaran tertentu. Itu menarik dalam mengelola daerah-daerah seperti yang masih menganut sistem pemilihan noken, tapi demokrasi lokal itu menjadi sangat menarik, sangat dinamis. Namun sayang sekali responnya ini kan selalu respon nasional, tidak dibangun berdasarkan pendekatan lokal itu. Oke. Apa yang masih kurang kalau dari kacamata Bu, kawan-kawan di ASP pada saat ini? Apa yang masih kurang Bu melihat? Kalau saya melihat 20 tahun ini pembangunan Papua dalam kerangka otonomi khusus, dan setiap presiden punya inovasi, punya cara, punya model, punya upaya yang ada persamaan perbedaan. Katakanlah dulu SBY dengan Gus Dur dengan gayanya, kemudian SBY membentuk UP4B, kemudian Presiden Jokowi di masanya juga membentuk Impres Percepatan Pembangunan. Jadi semua upaya negara sudah lakukan. Tapi kalau kita melihat, persoalannya bukan ada di level kebijakan saja, ada di level implementasi. Implementasi ini selalu saya melihat ada gap antara menteri, gubernur, dan bupati. Kadang-kadang juga mungkin menteri itu tidak paham otsus. Jadi dia nggak bisa melihat program pembangunan nasional ini mana yang dikhususkan untuk orang Papua. Dia tidak melihat dalam konteks itu. Jadi digeneralisir. Akhirnya apa? Yang memanfaatkan program-program pembangunan itu, hasil program yang dibangun itu adalah orang-orang yang kemudian punya modal. Maka itu
kami dari APES sudah banyak melakukan diskusi dengan berbagai stakeholders, baik kantor presiden, satu APRES, kementerian lembaga, perguruan tinggi, komunitas diaspora Indonesia di beberapa negara, sampai masyarakat adat, agama, perempuan, pemuda. Saya punya satu ide untuk bagaimana kita lebih membuat pembangunan di Papua itu lebih berhasil. Yaitu di akhir masa jabatan Jokowi ini atau mungkin di presiden yang baru yang akan datang dari calon-calon presiden kita ini adalah harus dibentuk satu kementerian khusus urusan Papua. Di Menteri khusus urusan Papua atau Menko Papua. Kenapa? Supaya 4 bidang yang dibangun oleh menteri yang berbeda-beda diintegrasikan di situ menjadi satu pintu. Sehingga urusan pendidikan kan di bawah Menteri Pendidikan. Dia nggak boleh sendiri. Menteri Kesehatan nggak boleh sendiri. Tapi mereka disatukan dalam satu urusan. Ya. Sehingga tidak ada lagi bupati ini datang ke Menteri A, distrik ini datang ke Menteri B. Sebentar ini langsung menghadap presiden. Sebentar ini langsung ketemu KPK. Ini sebentar ketemu dengan macam-macam. Kalau ada satu menteri urusan, semua orang berurusan aja dengan menteri itu. Dari presiden sampai orang di kampung berurusan dengan menteri itu. Jadi hambatan terbesar kita dari pengamatan saya 20 tahun ini bukan orang Papua, bukan masyarakat Papua, bukan masyarakat Indonesia, tapi implementasi yang dipimpin oleh penyelenggara negara. Bisa otonom, bisa vertikal, bisa lembaga-lembaga strategis negara. Jadi ini memang soal manajemen dan manajer. Siapa yang menjadi motor untuk menjadi manajer untuk mengatur, melakukan tracking terhadap sebuah persoalan sehingga bisa diurus secara baik. Saya pikir kalau beasiswa diurus dengan baik, orang ke rumah sakit ada obat, ada dokter yang tepat, dia ke pasar, jualannya bisa dibeli, barang yang dijual juga barang yang berkualitas karena ada bibit yang bagus. Saya pikir ya orang Papua itu simple gitu. Dia akan melihat pembangunan dalam berbagai hal yang sederhana, simple. Kita teman, kita saudara, kita baku jaga, kita baku sayang. Maka tidak ada lagi orang akan merasa bahwa saya tertinggal. Gitu. Dan ide saya yang kedua, ini mungkin sedikit gila. Semua orang kaya di Indonesia, pajaknya harus diatur. Untuk apa? Untuk melakukan subsidi khusus terhadap orang-orang yang terancam menghadapi kemiskinan ekstrem. Kenapa? Kalau ini tidak dilakukan, kriminal akan merajalela. Konflik sosial akan muncul di mana-mana. Karena hari ini orang curi ayam ditangkap, masuk penjara bisa 1 tahun. Tapi kan kita nggak pernah tanya kan, kenapa dia curi ayam? Gitu. Bisa saja kan dia butuh makan. Jadi pencegahan terhadap persoalan-persoalan kemiskinan di Papua itu tidak hanya saja berdasarkan kebijakan negara, tapi harus ada kesadaran bagi orang-orang kaya di Indonesia, orang-orang Papua kaya, orang Indonesia kaya, orang Indonesia yang di luar negeri yang punya kaya. Kita harus atur. Mereka juga harus ikut berkontribusi melalui pajak. Walaupun sudah ada pajak ya yang diatur, tapi mungkin ini hanya bahwa jangan kita bermain-main dengan soal kemiskinan. Nah, kemiskinan itu juga bisa menghasilkan radikalisasi, radikalisme. Dan kalau orang sudah radikalisme, ya kita mau dengan cara apapun butuh waktu gitu. Sementara dunia ini bersaing untuk mengembangkan sains,
teknologi, waktu kita, umur kita habis urus masalah-masalah sosial. Ya. Dan oleh karena itu kesadaran masyarakat Indonesia untuk membangun Indonesia dengan satu sistem yang baik, itulah modal yang dimiliki oleh bangsa ini untuk bisa menjawab semua tantangan. Kalau memang kita ini adalah saudara, kita merasa kita sebangsa dan setanah air, tunjukkan dalam hal-hal konkret. Entah itu pembangunan, entah itu kita saling membangun dengan berkontribusi melalui apa yang kita miliki. Ini yang kita coba di APS. Ilmuwan, mau TNI, mau Polri, mau dokter, lawyer, mari gabung. Berikan ilmumu bagi masyarakat yang membutuhkan. Kita lakukan diskusi publik, kita lakukan seminar, kegiatan-kegiatan yang mencerahkan, tetapi memberikan harapan bahwa masyarakat tidak sendiri. Ada intelektual Indonesia yang punya hati. Ada orang kaya di Indonesia yang punya hati untuk ikut berkontribusi menyelesaikan masalah bangsa. Walaupun sejarah tidak mencatat itu. Tapi kita percaya tanggung jawab kita sebagai warga negara kita lakukan. Oke, mudah-mudahan nanti pemangku kebijakan kita, pemerintah bisa mendengar tadi ide-ide. Satu terakhir mengenai pembebasan pilot Susi Air. Nah, ini kan masih menjadi sorotan publik nih. Nah, jangan sampai kemudian juga nanti ada pandangan-pandangan bahwa masyarakat Papua ini teroris atau kemudian meminta ini itu segala macam. Padahal kan tadi kita harus lihat dari kacamata yang mana dulu nih. Nah, bagaimana Bung kemudian bisa bercerita atau kemudian menurut hemat saya masalah penyanderaan dan juga masalah gangguan keamanan stabilitas keamanan, banyak pendekatan sudah dipakai. Pendekatan keamanan, pendekatan penegakan hukum, pendekatan dialog juga mungkin didorong. Tapi yang saya lihat sampai hari ini belum muncul adalah pendekatan budaya, pendekatan adat. Mengapa? Karena orang Papua ini, dia kalau jelaskan pasal-pasal di negara ya mungkin nggak semua dihafal begitu. Tapi kalau ada masalah di mana-mana, selalu saja ada masalah, selalu saja ada solusi. Dan solusinya adalah apa? Hukum adat. Gitu. Artinya kalau ada penyanderaan, bisa saja ada kesalahan-kesalahan terhadap adat. Tapi itu harus perlu digali, harus perlu dilihat. Dan kami menawarkan dan juga membangun dialog diskusi yang lebih dalam tentang pentingnya pendekatan budaya atau adat. Mengapa? Karena orang yang melakukan ini, dia tahu adat. Ini memang hal yang sangat filosofinya sangat dalam. Kalau orang memahaminya dari kacamata konflik, mungkin dia akan berpikir Sandra harus dibebaskan. Tapi kalau dia mengerti adat, dia kan harus bertanya kenapa ini terjadi, kenapa pilot ini disandra. Dalam kacamata adat, ya mari kita bicara. Tetapi dalam upaya-upaya dialog, upaya untuk berbicara, harus menggunakan prosedur adat. Kalau misalnya proses ini dibawa ke polisi, selesai, dia nggak mau. Wah, kamu melakukan penyanderaan, kamu nanti dikenakan pasal sekian, kamu ini habis udah saya sandra aja. Ngapain saya bebaskan, toh nanti saya ditangkap. Gitu. Tapi kalau kita melihatnya dalam kacamata adat, kami minta maaf, kami yang salah, kami ada buat kesalahan, mari kita bicara baik-baik. Upaya-upaya ini harus dilakukan. Karena bisa aja, wah ini kalau
Saya bebasin, setelah itu saya di penjara, ngapain? Iya kan? Saya bebasin, setelah itu saya ditembak, ya ngapain? Ya udah, saya ambil posisinya. Maka itu dialog, negosiasi itu harus dilakukan dengan protokol adat. Kenapa? Di dalam adat kita kan nggak bisa mengganggu sembarang orang. Kecuali orang masuk bikin kacau di daerah kita, kita tangkap. Itu hukum. Negara juga seperti itu. Kalau orang asing masuk bikin kacau di negara kita, kita tahan kan, kita proses. Kapal asing kita tangkap, nelayan asing kita tangkap, kita proses, setelah itu dikembalikan ke negara. Dan ya bisa saja kita hukum, tapi kalau kita salah-salah juga bisa membuat hubungan diplomatik bilateral bisa terganggu kan gitu. Jadi kita harus melihatnya ini dengan bijaksana, dan kita menggunakan kacamata orang Papua untuk melihat bahwa langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah penyanderaan ini adalah kita menggunakan pendekatan budaya, pendekatan adat, sehingga ada attitude, ada etika yang kita bangun di situ. Saya percaya kamu, kamu percaya saya, mari kita selesaikan. Kalau dia dilihat sebagai teroris, wah nggak bisa. Artinya hukum perang. Kalau udah hukum perang terus Pak, hari ini dia nembak, besok nembak, balas-balasan sampai kapan Pak selesai? Dah akan selesai. Sementara yang kita hadapi bukan warga negara asing. Coba periksa KTP-nya. Warga negara Indonesia. Artinya bahwa nggak akan orang lain, bangsa lain datang membantu kita menyelesaikan masalah itu kan. Yang bisa menyelesaikan masalah itu adalah kita sendiri sebagai anak bangsa. Jadi apapun yang saya lihat di media, dikontradiksikan, di pro kontra, saya melihat akhirnya kita tidak saling percaya dalam terlibat membantu penyelesaian masalah ini. Dialog itu bukan berarti dialog dengan tuntutan politik. Tapi dialog sebagai sama-sama manusia yang hidup dalam negara ini, mari kita bicara. Nah, adat ini kan sesuatu yang harus diterjemahkan dalam konteks protokol. Berarti hukum adat. Kalau kita sandingkan dengan hukum positif, hukum nasional nggak akan ketemu. Dan tidak mungkin mereka menyandra tanpa ada sesuatu. Nah, sesuatu itu apa gitu. Itu yang harus kita cari, dan itulah yang menjadi bahan komunikasi kita. Pasti saya yakin dan percaya kalau jalur adat dilakukan, dia sebagai orang adat dia juga bilang, saya juga punya mekanisme untuk bebaskan dia secara adat. Nah, itu yang harus kita lihat sebagai pintu cahaya bahwa ada solusi, ada harapan kita bisa menyelesaikan masalah itu. Itu yang disebut dengan indigenous knowledge. Kita harus mencari cara-cara lokal untuk menyelesaikan masalah-masalah kita dengan kearifan lokal kita sendiri. Oke. Demikian. Siap. Terima kasih Bung Lausdio Calvin Rumayong sudah bermain di tempat kami. Jadi sangat menarik apa yang telah disampaikan. Jadi rekan-rekan perlu ingat bahwa komunikasi dan kemudian kita menghormati kultur dan adat itu adalah hal yang penting dalam penyelesaian kasus di Papua. Sampai bertemu lagi. Terima kasih. Dengan kesempatan kita bahas untuk materi-materi yang lebih menarik lagi. Terima kasih.